Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifa Aliu, NIM 2211223446. Saya akan menjelaskan tentang anatomi dasar, yaitu pengertian. Beberapa definisi anatomi yang tercantum beberapa buku rujukan. Anatomi ilmu yang mempelajari struktur tubuh, yaitu bentuk, bangunan, susunan, serta hubungan alat-alat dan bagian dari tubuh manusia. Ilmu yang mempelajari suatu bangunan atau suatu bentuk dengan mengurai-uraikannya dalam bagian-bagian tubuh manusia. Anatomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ana, memisahkan, memisah-misahkan, tomos atau tomian, memotong-motong. Istilah dalam anatomi. 1. Posisi anatomi. Apabila Anda berdiri tegak, mata tuju lurus ke depan dengan kedua tangan lurus di samping badan dan telapak tangan menghadap ke depan, maka posisi itulah yang disebut dengan posisi anatomi. 2. Interior dan posterior. Anterior artinya depan, posterior artinya belakang. 3. Inferior dan superior. Istilah untuk menunjukkan letak organ relatif tinggi atau rendah, khususnya dalam perbandingan dengan badan. Inferior bawah, superior atas. Istilah asing yang sering digunakan. Yang pertama itu abdomen, perut, albicans memutih, adepts lemak, amigdala amandel, articulus sendi, aqua air, auris telinga, dens gigi, dermis kulit, erectio ereksi, dan istilah lainnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani Azza Gunawan dengan NIM 2211223212 akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi bagian dari inti sel. Nukleus atau inti sel adalah organel yang paling menonjol di dalam sel. Organ ini dipisahkan oleh sitoplasma oleh pembungkus yang terdiri dari dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Nah, di dalam nukleus ini terdapat tiga bagian utama, yaitu yang pertama ada selaput inti atau yang kita kenal dengan karioteka yang membatasi daerah nukleus dengan sitoplasma. Kemudian ada cairan nukleoplasma yang di sini ya, yang terdapat enzim, protein, nukleotida, dan kromatin. Dan yang terakhir ada anak inti atau nukleolus yang di dalamnya terjadi sintesis protein, yaitu RNA untuk pembentukan ribosom. Sekian pembahasan dari saya, dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Abel. 11-22-30-10 dari kelompok 1 anatomi ingin menjelaskan tentang struktur dan fungsi mitokondria. Mitokondria memiliki struktur yaitu 1. Membran luar. Membran luar terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama serta mengandung protein porin yang menyebabkan membran ini bersifat permeabel terhadap molekul-molekul kecil yang berukuran 6000 Dalton. Membran luar juga mengandung enzim yang terlibat dalam biosintesis lipid dan enzim yang mempunyai peran dalam bagian transport lipid ke matriks untuk menjalin beta oksidasi menghasilkan asetil koenzim A. Kedua, membran dalam. Membran dalam kurang permeabel dibandingkan membran luar, terdiri dari 20% lipid dan 80% protein. Membran ini merupakan tempat utama pembentukan ATP. Yang ketiga, ruang antarmembran. Ruang antarmembran yang terletak di selang membran luar dan membran dalam merupakan tempat berlanjutnya reaksi-reaksi yang penting bagi sel, seperti siklus Krebs, reaksi oksidasi asam amino, dan reaksi beta oksidasi asam lemak. Matriks mitokondria. Matriks mitokondria berisi cairan seperti gel yang diliputi selaput dalam, mengandung sejumlah enzim, siklus Krebs, garam, dan air. Di dalam matriks juga terdapat materi genetik yang dikenal dengan DNA mitokondria, ribosom, ATP, ADP, fosfat inorganik, serta ion-ion seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Dan terakhir adalah krista. Struktur krista ini meningkatkan luas permukaan membran dalam sehingga meningkatkan kemampuannya dalam memproduksi ATP. Sepanjang krista terdapat protein sitokrom yang berperan sebagai oksidator dan reduktor berantai sehingga membebaskan energi secara gradual untuk membentuk ATP. Nah, adapun fungsi mitokondria yaitu 1. Tempat berlangsungnya respirasi sel, 2. Menghasilkan energi dalam bentuk ATP, 3. Menjaga konsentrasi ion kalsium, 4.
mendetoksifikasi amonia, 5. Menjalankan proses apoptosi, 6. Membangun bagian-bagian dari darah dan hormon, dan terakhir, mengawasi pertumbuhan sel. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, materi retikulum endoplasma akan dijelaskan oleh teman saya Jihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Nabilah, BP 22112222012, akan menjelaskan tentang autonomi dasar, yaitu bagian retikulum endoplasma atau yang sering kita sebut dengan RE. Ya, retikulum endoplasma ini adalah organel sel berbentuk lipatan-lipatan yang terangkai saling menyambung dalam sitoplasma. Retikulum endoplasma ini tersusun atas jaring-jaring tubula dan gelembung membran sitema. Berdasarkan struktur dan fungsinya, RE ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada RE kasar dan RE halus. Kita akan membahas yang pertama adalah RE halus. Pada permukaan RE halus ini, terdapat banyak enzim yang menempel, sehingga RE halus ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya segala proses metabolisme. Di antaranya adalah metabolisme karbohidrat dan sintetis lipid. Yang kedua ada RE kasar. Ribosom pada permukaan RE kasar ini berperan dalam sintetis protein. RE kasar berfungsi sebagai penampung protein yang telah disintetis oleh ribosom. RE kasar juga berfungsi sebagai pabrik membran bagi sel karena berperan dalam produksi protein membran. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindu Cantika, BP 2211221016 akan menjelaskan materi tentang badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi atau kompleks Golgi atau juga bisa disebut dengan diktiosom merupakan organel yang dikaitkan dengan fungsi sekresi sel yang berbentuk seperti kantong yang bertumpuk-tumpuk. Selanjutnya kita akan belajar tentang struktur dan bentuk badan Golgi. Struktur dan bentuk badan Golgi. Yang pertama ada sisterna. Sisterna merupakan membran penyusun badan Golgi yang berbentuk kantong pipih dan bertumpuk-tumpuk. Selanjutnya ada lumen. Lumen merupakan ruang yang terbentuk dari sisterna. Jadi, jika diperhatikan, bagian tepi-tepi dinding ini merupakan bagian sisterna. Sisterna ini membentuk suatu kantong yang disebut dengan lumen. Yang ketiga ada vesicle transport. Vesicle transport merupakan vesicle yang bergerak dari retikulum endoplasma menuju ke sisi sis dari badan Golgi. Ini merupakan vesicle yang terbentuk dari retikulum endoplasma, kemudian bergerak ke sisi sis dari badan Golgi. Lalu, manakah sisi sis dari badan Golgi? Berikut adalah sisi sis dari badan Golgi. Sisi sis ini merupakan sisterna yang menerima vesicle transport dari retikulum endoplasma. Yang keempat ada vesicle secretory. Vesicle secretory merupakan vesicle yang terbentuk dari sisterna badan Golgi yang nantinya bergerak menuju ke membran plasma, akan menjadi lisosom, kemudian ada juga yang kembali ke retikulum endoplasma sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi, vesicle secretory adalah vesicle yang bergerak dari sisi trans badan Golgi menuju ke bagian sel yang membutuhkan. Lalu, di manakah sisi trans badan Golgi? Bagian ini merupakan sisi trans dari badan Golgi. Sisi trans merupakan membran sisterna badan Golgi yang membentuk tunas vesicle secretory. Lalu selanjutnya ada sisi intermediate. Sisi intermediate ini merupakan kantong membran sisterna yang berada di antara sisi cis dan sisi trans. Badan Golgi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu berperan dalam memperbaiki struktur membran sel atau membran plasma. Selanjutnya, berperan aktif dalam mengolah protein atau hasil sintesis oleh retikulum endoplasma. Sebagai organel yang berperan langsung dalam transportasi materi metabolisme.
Lalu, badan Golgi juga berguna dalam keadaan terjadi kesalahan dalam perakitan karbohidrat. Ia dapat berperan sebagai perakit karbohidrat, khususnya oligosakarida pada protein membran. Lalu, fungsi badan Golgi selanjutnya yaitu sebagai organel yang berperan penting dalam proses sintesis protein tertentu. Selanjutnya, berperan penting dalam menyortir protein-protein tertentu seperti pembentuk lisosom. Lalu yang terakhir yaitu ikut serta dalam pembentukan lipoprotein bersama retikulum endoplasma halus. Sekian materi badan Golgi dari saya. Selanjutnya ada materi lisosom yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Yunifa Ade Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yunifa Arde Putri, BP 22112220006, akan menjelaskan tentang lisosom beserta fungsinya. Lisosom adalah organel yang mengandung enzim pencernaan dan terbentuk dari beberapa bagian badan Golgi yang lepas. Lisosom merupakan organel yang bentuknya tidak uniform antara satu sama lainnya, cenderung bervariasi tergantung pada isi yang dicerna oleh lisosom tersebut. Nah, biasanya lisosom ini berbentuk oval dan mengandung enzim-enzim digestif yang kuat. Fungsi lisosom diantaranya adalah yang pertama, menghancurkan benda asing yang masuk ke dalam sel, seperti bakteri dan virus. Yang kedua, mencerna makanan yang terdapat dalam sitoplasma. Yang ketiga, menghancurkan benda asing di luar sel. Yang keempat, endositosis, yaitu suatu proses masuknya makromolekul yang berasal dari luar sel ke dalam sel. Selanjutnya, autofagi, yaitu proses membuang dan menurunkan beberapa sel yang rusak pada organel sel. Lalu ada fagositosis, yaitu proses pemasukan berbagai partikel yang memiliki ukuran relatif besar. Selanjutnya ada autolisis, yaitu proses yang dilakukan sel untuk menghancurkan diri dengan cara membebaskan isi lisosom ke dalam sel. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya adalah mengenai sitosol yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rifdah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifdah Hanifah dengan NIM 2211223036 akan menjelaskan sitosol. Sitosol adalah bagian sitoplasma yang berupa cairan yang terdapat di sela-sela organel. Beribu-ribu jenis enzim yang terlibat dalam proses metabolisme intermedia terlarut dalam sitosol. Cairan ini penuh dengan ribosom yang aktif mensintesis protein, dan 50 proses protein yang disintesis oleh ribosom ini harus tetap berada di sitosol. Protein yang terdapat di sitosol sebagian berbentuk benang-benang halus yang disebut filamen. Filamen-filamen ini teranyam membentuk suatu jejala atau kerangka yang disebut sitoskeleton. Berikutnya, fungsi sitosol. Sitosol memiliki fungsi sebagai media untuk proses interseluler. Ini berarti harus mengandung protein, ion, dan bahan lain yang tepat untuk kegiatan sitosol. Yang pertama, aktivitas enzim. Enzim seringkali membutuhkan konsentrasi garam tertentu dan kadar pH dan kondisi lingkungan lainnya agar berfungsi dengan baik. Yang kedua, transduksi sinyal. Molekul pengantar bisa berdifusi melalui sitosol untuk mengubah fungsi enzim organel atau bahkan transkripsi DNA ini mungkin wakil dari luar sel atau utusan dari suatu bagian sel ke bagian lain. Yang ketiga, dukungan struktural sel dan organel. Sebagian besar sel bergantung pada volume sitosol untuk menciptakan bentuknya dan membangun ruangan bagi bahan kimia untuk bergerak di dalam sel. Dan yang terakhir, tempat berlangsungnya proses kehidupan pada prokariota yang tidak mempunyai organel yang terikat membran. Hampir semua fungsi kehidupan, termasuk transkripsi, replikasi DNA, glikolisis, terjadi dalam sitosol.
Sekian penjelasan dari saya. Berikutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Nadia dengan NIM 2211221018 akan menjelaskan materi anatomi dasar yaitu tentang sitoskeleton. Sitoskeleton adalah kerangka sel yang terdiri dari protein-protein berbentuk benang halus atau filamen yang terdapat di sitoplasma. Semua jenis sel memiliki sitoskeleton. Filamen penyusun sitoskeleton dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediat. Ketiga filamen tersebut saling berhubungan yaitu satu sama lain dalam suatu ikatan protein bermacam-macam. Dengan begitu, filamen-filamen tadi akan membentuk sistem kerangka sel yang menyelubungi sitoplasma. Akibatnya, posisi nukleus yang berada di dalam sel akan semakin kuat. Filamen penyusun sitoskeleton. Yang pertama tadi yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus adalah rantai protein yang tersusun atas bola-bola tubuli yang membentuk spiral berlubang dengan diameter sekitar 25 nanometer. Molekul tubulin tersebut merupakan polipeptida globuler. Yang kedua yaitu mikrofilamen atau filamen aktin. Mikrofilamen tersusun atas rantai ganda protein yang saling berhubungan dan tipis. Filamen ini memiliki diameter yang lebih kecil dari mikrotubulus, yaitu sekitar 7 nanometer. Yang ketiga yaitu filamen intermediat. Filamen intermediat tersusun atas rantai molekul protein fibrosa. Rantai molekul tersebut berbentuk untaian yang saling berpilin dan padat dengan diameter 8 hingga 10 nanometer. Sekian materi tentang sitoskeleton. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Ahmad Arsana Rahab dengan NIM 2211221024 akan menjelaskan materi anatomi dasar yaitu tentang membran sel. Membran sel adalah membran semipermeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Membran sel memisahkan diri dari cairan interstitel di sekitarnya. Fungsi membran sel. Membran sel memiliki fungsi untuk melindungi sel. Fungsi ini merupakan fungsi paling utama dari membran sel. Membran sel akan melindungi kebutuhan bagian dalam sel. Caranya adalah dengan membiarkan zat tertentu masuk ke dalam sel tersebut. Di samping itu, zat-zat lain ditahan supaya tidak keluar. Sekian dari materi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.